Saya baru aja cobain Advan Windows Tablet Evo X13 inch tablet 2-in-1 yang katanya punya spesifikasi lumayan oke dengan harga yang nggak bikin kantong jebol. Tapi apa iya beneran sepadan itu? Yuk langsung aja kita bahas bareng. Lego. Begitu paketnya sampai, saya langsung penasaran. Kotaknya sih simple, tapi tetap kelihatan premium. Dominasi warna biru dengan gambar device di depan. Pas dibuka, langsung disambut sama tabletnya. Selain itu ada charger, panduan pengguna manual, dan kartu garansi juga. Ada juga stylus pen yang udah termasuk dalam paket. Jadi bisa langsung dipakai buat nulis atau gambar. Pada paketan terpisah dikasih juga ada Smart Magnetic Keyboard yang kalau dipasangkan sih berasa banget kayak pakai laptop ya. Dan enaknya Windows tablet kayak gini tinggal pasang aja yang ada di paketan penjualannya, udah bisa jadi laptop buat kerja seperti biasa. Begitu saya pegang, tablet ini cukup terasa solid ya. Nggak ringkih atau terasa murahan. Bodinya sleek dengan warna silver yang bikin kelihatan modern. Di belakangnya kita bisa lihat ada kamera dan ada juga tulisan Advan di bagian belakangnya ini. Kalau dari bentuknya sih emang nggak begitu tipis ya. Tapi kalau kita bahas Windows tablet, ini sih tergolong normal. Dan kalau dipasangkan dengan Smart Magnetic Keyboardnya, kamu bisa menghubungkannya jadi serasa seperti laptop. Meskipun untuk penggunaannya harus dibiasakan dulu nih. Karena kalau mau diberdirikan tablet ini harus dibuka sedikit bagian back magnetic ini. Kamu nggak perlu khawatir soal konektivitas karena Evo X13 inch ini punya banyak port. Ada beberapa nih, ada USB 3.2 buat transfer file data yang cepat, jack audio 3,5 mm juga masih ada buat kamu yang lebih suka pakai headset kabel. Terus ada juga USB Type-C yang bisa dipakai buat nyambung ke perangkat lain dan tidak lupa ada port untuk pengecasannya. Advan Evo X13 inch ini pakai layar IPS 13 inci dengan resolusi 2K. Hasilnya tablet ini punya gambar tajam, warnanya keluar banget dan enak dilihat. Mau nonton film, scrolling atau kerja semuanya nyaman. Layarnya punya rasio 3:2. Jadi lebih tinggi dibanding layar laptop biasa yang biasanya 16:9. Ini bikin pengalaman browsing atau baca dokumen jadi lebih lega karena nggak perlu sering-sering scroll. Bezelnya juga tipis, bikin tampilannya makin modern. Bobotnya sekitar 1,2 kg. Kalau dipasang keyboard, masih tergolong ringan buat dibawa kemana-mana. Mau masukin tas juga nggak makan banyak tempat karena tebelnya cuma 9 mm. Saya udah melakukan brightness test dan hasilnya berada di kisaran 250 hingga 300 nits. Jadi emang cocok untuk penggunaan indoor. Dari segi akurasi warna, tablet ini punya gamut coverage 99% sRGB dan 72% DCI-P3. Dan gamut volume 102% sRGB dan 72% DCI-P3. Warna-warna yang ditampilkan cukup akurat dan vibrant, terutama kalau kamu lebih sering bekerja dengan konten berbasis sRGB seperti editing foto atau menonton film. Namun kalau kamu seorang profesional yang butuh akurasi warna lebih tinggi untuk keperluan desain atau video grading, mungkin ini masih kurang memadai. Tablet ini menggunakan prosesor Intel N100 quad-core yang memang dirancang untuk efisiensi daya dan penggunaan sehari-hari. Hasil benchmarknya menunjukkan bahwa tablet ini punya skor PC Max sebesar 2941. Performanya sih cukup untuk tugas-tugas seperti mengetik dokumen, browsing internet, dan streaming video. Saya coba membuka beberapa tab di browser sambil menjalankan aplikasi Office dan responnya masih cukup baik tanpa nge-lag yang mengganggu. Dalam pengujian Geekbench 6, tablet ini mencetak single core 1185 dan multicore-nya 3129. Buat sekedar browsing atau nonton YouTube, tablet ini bisa diandelin. Namun untuk pekerjaan yang lebih berat seperti rendering video atau simulasi 3D, performanya akan terasa terbatas. Hasil tes Cinebench R23 juga mengkonfirmasi ini dengan skor 849 untuk single core dan multicore-nya 2556. Kecepatan penyimpanannya juga nggak kalah penting nih. Dan hasil pengujian Crystal Bismarck menunjukkan bahwa SSD NVMe 512GB yang digunakan memiliki kecepatan baca 2319 megabit per second dan tulis 1913 megabit per second. Booting sistem dan loading aplikasi berjalan dengan cepat, serta transfer file juga terasa lancar tanpa hambatan. Tes game. Nah, di antara kalian banyak yang bertanya-tanya, kuat nggak nih dipakai buat main game? Saya coba beberapa game ya. Untuk Dota 2, saya menjalankan game di resolusi 1920x1200 dengan settingan grafik fastest dan render scale di 50%.
Game bisa berjalan dengan FPS rata-rata di 70 hingga 80 FPS dengan FPS terendah sekitar 60-an. Ini berarti game bisa dimainkan dengan cukup nyaman. Selanjutnya saya main Asphalt 8 di resolusi yang sama dan game ini bisa berjalan dengan stabil di angka 60 FPS. Kestabilan frame rate ini cukup penting nih di game kayak gini. Enaknya masih aman nih, tapi untuk game-game berat dengan grafis yang lebih kompleks, kamu mungkin akan menemukan keterbatasan performa karena kartu grafis terintegrasi yang digunakan masih berada di kelas entry level. Jadi kalau kamu cari tablet yang gaming casual atau game ringan, Evo X 13 inch masih bisa diandelin. Tapi kalau kamu mengincar game berat, tablet ini mungkin bukan pilihan yang pas. Baterainya punya kapasitas 5000 mAh yang kalau dipakai buat kerja normal masih tahan sekitar 6 hingga 7 jam. Kalau cuma buat nonton atau browsing ringan, bisa lebih lama lagi. Tablet ini juga udah dilengkapi stylus pen dalam paket pembeliannya. Jadi kalau kamu suka gambar atau catat-catatan, ini bakal jadi nilai plus. Atau perlu buat tanda tangan juga bisa langsung dan kirim. Terus kalau butuh bukti, ya tinggal foto aja pakai kamera belakangnya. Karena udah tersedia. Udah deh, tinggal kasih ke klien kamu aja. Untuk stylusnya sendiri juga responsif karena pakai sensor 4069 pressure level. Udah cocok deh buat siapa aja. Buat dosen bisa, mahasiswa juga bisa. Responsivitas stylusnya juga cukup oke meskipun nggak selevel sama yang ada di tablet flagship ya. Selain itu, Advan Evo X 13 inch ini udah jalan di Windows 11 Home. Jadi kamu bisa langsung pakai fitur-fitur terbaru dari Microsoft tanpa perlu update lagi. Kalau kamu butuh device yang fleksibel buat kerja nih, nonton atau sekedar browsing, Advan Windows Tablet Evo X 13 inch ini bisa jadi pilihan menarik. Cocok buat pelajar, pekerja kantoran, atau konten kreator pemula yang butuh perangkat simple tapi tetap fungsional. Tapi kalau kamu butuh perangkat buat editing video berat atau gaming hardcore, mungkin harus cari opsi lain yang lebih powerful. Jadi balik lagi nih ke kebutuhan kamu. Walaupun begitu, ini merupakan produk yang solid ya. Tapi mungkin yang akan jadi isusnya adalah siapa yang membutuhkan produk ini. Kayaknya sih para profesional lebih memungkinkan butuh produk seperti ini. Atau kalau dirasa masih kecil, ada juga nih pilihan Advan Windows Tablet Evo X 16 inch. Lebih besar layarnya, performanya pun lebih di atas dibandingkan ini. Kalian cek sendiri ya yang ukuran 16 inch ini. Produk kayak tadi kalau harganya tinggi sih pasti bakal banyak yang protes. Tapi pas tahu harganya sih berasa worth it juga ya. Dengan harga sekitar Rp5.999.000 menurut saya Advan Evo X 13 inch ini punya value for money yang cukup bagus. Kamu dapat layar 2K yang tajam, RAM 12GB yang cukup buat multitasking, dan storage SSD 512GB yang kenceng. Kalau dibandingin sama merek lain di kelas harga segini, ini termasuk pilihan menarik. Apalagi kalau kamu butuh perangkat 2-in-1 dengan harga yang terjangkau. Performanya sih bukan jualan utamanya ya, tapi secara overall, produknya all-rounder dan bisa ngapain aja. Jadi bikin makin worth it deh. Oke guys, demikian video mengenai Advan Evo X 13 inch ini. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.